Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insan Muda dan selamat malam Jumat. Berapa jam lagi menuju ke tahun baru 2021. Dan yang pastinya spesial untuk Nightmare Side Tasty Mystery malam hari ini. Kita akan tayangkan beberapa mungkin potongan-potongan cerita yang best of the best banget selama tahun 2020 yang udah tim Nightmare Side undang di Nightmare Side Tasty Mystery. Mungkin diantaranya ada yang belum nonton atau mungkin ada yang sudah menonton dan ingin menyimak lagi apa aja yang terbaik selama tahun 2020 yang paling serem banget di Nightmare Side Tasty Mystery bisa kamu tonton malam hari ini. Sebelum itu jangan lupa subscribe YouTube channel Adam Radio, like, comment, dan share kalau kamu suka video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar tahu updatean dari YouTube channel Adam Radio. Selamat datang di Kaleidoskop Nightmare Side Tasty Mystery 2020. Dan ingat, jangan nonton Nightmare Side Tasty Mystery ini sendirian. Ngeri sih kalau udah mantap. Tapi yang ngeri itu sebenarnya nggak serem sih, sebenarnya juga serem. Yang ngeri itu kayak apa ya? Apa ujung mata tuh? Ya, melirik gitu. Ujung mata yang ngelihat itu loh. Oh, gini sini misalnya. Ya, misalnya kita lagi jalan kalau sama jurnal misalnya kalau kita penulis ya. Malah yang sering ngelihat gitu tuh kameramen atau kru. Dia lagi jalan ambil stock shoot. Ada ngelihat tapi jelas cuman sekelebat. Itu yang bikin penasaran terus takut parno diikutin itu kan gitu. Iya. Sering Itu habis beres take di belakang tuh kayak diikutin terus biasanya kita dari depan di belakang kayak anda ini yuk cepet lari. Lari semua. Iya, ujung mata nih kalau ngelihat kan ada yang gitu ya. Padahal pas lagi gini misalnya lagi biasa nggak kelihatan, tapi di depan. Tapi di sini tuh sering berdiri mungkin disangkain temen atau. Nah itu soalnya tapi jelas kan kalau bayangan kalau sosok. Iya. Nggak cuman di satu malam, satu kejadian sampai nggak 7 kali, 5 kali mungkin ya. Erep-erep, kebangun gitu, nyadar terus merem lagi, pas bangun erep-erep lagi. Merem lagi, erep-erep lagi. Wow, kayak kebangun tuh masih sama posisinya kayak gitu. Jadi kayak kalau erep-erep kan kita tuh kayak udah beneran nggak, maksudnya itu kan kayak ngigo gitu ya. Iya. Kita berusaha merem lagi, pas kebangun tuh mimpi ternyata. Mimpi, iya. Biasanya kalau yang erep-erep wajar lah gitu ya. Pas bangun di posisi sama yang pas kita kayak kalau lihat satu sosok merem, pas bangun dikira udah bangun ternyata masih ngeliat sosok itu masih lagi. ada merem lagi berarti itu bukan erep-erep pasti ya berarti ya. Cuman nggak mau nerima kenyataan kayak mau pokoknya cuma erep-erep aja lah. Pernah ada satu kejadian yang kita syuting di jembatan cincin. Oh ya, oke. Itu jembatan cincin terus kita juga nggak berisik sama sekali karena kayak di ujung sama di awal jembatan tuh nempel sama rumah warga kan, kita juga apa ya mengkondisikan lah. Begitu masuk benar-benar nginjek jembatan, suara binatang masuk. Dari anjing sampai kayak angsa, kayak gitu sampai berisik terus benar-benar kedengar suara bayi nangis, semua nangis. Pertanda mungkin ya. Pertanda ya. Karena suara soang yang paling dominan, yang paling mungkin klasik lah ya, suara anak ayam tengah malam. Nah itu mah bukan anak ayam beneran teh gitu. Ciak. Apalagi kalau ceritanya kayak dia di rumah kosong misalnya. Iya, bekas. Tiba-tiba ada anak ayam, siapa yang melihara? Iya, bekas ada yang korban gantung diri pula. Ya itu rumah horor. Kita lebih ke apa ya? Iya. Apa ya, mau pulang aja, mau tidur aja ngelewatin wahana dulu, ada tantangannya ya. Harus uji nyali mau pulang ya. Baru cerita ke satu, belum kedua, ketiga, keempat yang lain. Kadang gitu ya. Kalau kamu pernah nyium bau-bau apa? Yang kamu pikir, oh ini nggak bener nih. Bangke, melati. Karena kalau misalnya di kampus Fahrul tuh emang yang kayak gitu-gitu tuh banyak banget dan aku tuh jadi maksudnya percaya nggak percaya juga harus percaya gitu karena yang benar-benar dan wangi melati gini tuh emang benar-benar wangi. Tapi Farma pernah dimakan Pak. Jadi pernah melati kembang kantil gitu. Jadi pas mau ngebantuin kakak kelas ujian
Faru makan kembang itu. Jadi harus benar-benar makan kembang kantil, nggak tahu. Makan terus tiba-tiba tapi beres makan kembang kantil tuh kayak kan beda-beda ya orang asap pusing terus saya kayak merinding ngerasain sesuatu terus teman aku Cena ini namanya bukan aku yang ngerasain, teman aku tuh ngelihat sosok bayangan gede banget, jadi dari lagi nari terus tiba-tiba di penonton tuh ada gede hitam ngablek-blek. Beres perform tadi atas tuh abi ningali eta gitu. Kalau Farma ngelihat apa-apa karena mungkin kayak kamu di panggung nari barengan gitu kayak Farma. Kalau misalnya untuk ngerasain kayak gitu-gitu juga sama kayak dengan Jurnalisa di kampus tuh sering banget nyium ngerasain, tapi kalau amit-amit Bang Baik ngelihat gitu mah belum pernah. Paling di Jurnalisa yang di gua Jepang itu mah tapi ngebelakangin aku cuma lihat sepatu boot ya. Jadi kayak deg-degan banget gitu kayak packing shit banget ini mah. Bahasa Inggris itu. Pakai bahasa Inggris. Tapi kan kamu tuh nari-nari ya. Tapi bener nggak sih ada penari-penari itu pakai kayak apa ya? Susu. Ya kalau misalnya ada yang pakai, ada yang enggak gitu kayak di make up, di nari susu gitu. Tuh masih ada nggak sih sampai zaman sekarang? Oh masih ada. Faru juga pernah ditawarin susu kantil buat di muka. Demi Allah aku pernah ditawarin banget. Tapi aku tuh kayak mikir, shit saya mador antara maut aja modar. Aku juga pernah ngerasain nggak mau. Oh itu emang sampai sekarang fenomena susuk-susuk itu masih ada ya? Masih ada. Maksudnya? Dan dukun-dukun kalau misalnya kita gak suka ke orang juga masih tetap ada. Masih tetap ada itu teh. Padahal teh bukan di daerah gitu maksudnya, tapi di kota tuh mereka tuh masih pakai gitu-gitu ya. Oh kisah nyata ini dari seorang penari loh. Jadi biar tariannya tuh kayak menari. Terus benar-benar tajam banget matanya. Oh pasti tahu gitu ya. Senyumnya juga suka beda ya. Iya. Semenari itu tiga joker sih. Tapi tetap harus berpikir positif sih. Kamu harus tetap berpikir positif. Kalau misalnya kitanya negatif, apa-apa juga kalau misalnya kita noneta. Kayak gitu. Ya kalau penari tuh kaget juga gitu ya. Dingtak. Serapnya kayak kesurupan. Amin nih. Sian ya. Waktu itu saya main di Danau Kamojang. Danau Kamojang. Saya sama teman-teman di sana lagi pungut sampah gitu. Di danau, sekitar danau itu. Setelah pungut sampah, memang saya diajak itu tujuannya untuk awalnya menghibur. Tapi ketika lihat kondisi sana dan tubuh saya juga di tempat itu blingsatan lah ya. Diajak gerak ke sana kemari, kemudian ngambil satu tanah gitu dari atas puncaknya itu. Jadi nggak tahu ini tanah apa gitu yang saya ambil gitu. Tapi disuruh bawa tanah itu. Nah akhirnya setelah selesai semua mungut sampah, saya persiapan dan saya bilang ke teman-teman yang udah beres mungut sampah, kayaknya saya bukan pertunjukan, ini saya doa, biar kawasan ini bersih, nyaman dan lestari gitu. Nah akhirnya setelah saya udah ngucapin bahwa ini doa bukan pertunjukan gitu. Jadi jangan ada tepuk tangan. Nah, setelahnya saya main. Nah di situ saya menemukan hal-hal yang di luar dugaan, yaitu adanya energi besar yang akhirnya seperti tampaknya adalah dorongan-dorongan saya kayak mau diajak ke bawah ke dasar danau. Oh gitu. Iya. Jadi yang saya rasain adalah kayak segerombolan prajurit. Terus ada kayak nyai gitu. Kayak merinding sih. Merinding ya. Gerombolan nyai gitu. Dan ibaratnya mereka sendiri kayak ngelihat jangan di sini gitu. Oke. Gitu. Nah itu aja saya aja coba untuk atur nafas karena pada intinya saya kira pantomim intinya di nafas gitu. Nah segalanya di nafas gitu. Akhirnya saya mainin nafas perut untuk bisa ngontrol energi ini gitu. Nah itu cukup gila juga sih buat saya gitu. Kekuatan itunya. Dan akhirnya dia ngintip lagi, ternyata si sosok wanita itu sedang ngeliatin ke saya. Kamu kondisinya lagi tidur? Lagi tidur. Oh, lagi ngeliatin jadi saya yang lagi tidur si perempuan ini tuh terlihat sama teman kamu ini
Bukan ngeliatin teman kamu, tapi Iya, ngeliatin kamu. ngeliatin saya. Lagi katanya. tidur. Iya, lagi tidur. Oh my god. Akhirnya datangnya tuh kayak orang yang jalannya pincang. Beda sama cantik yang dia emang cantik. Ya biasalah kayak ya manusia. benar-benar good looking gitu. Cuma ini dari cara jalannya juga udah kelihatan kalau ini tuh aneh gitu. Dan akhirnya dia tuh ngedeketin dan akhirnya ngomong ke si rekan saya itu. Ingetin ke teman-teman kamu kalau di sini jangan sompral. Sekali lagi saya dengar yang kayak gitu, kalian nggak akan aman di sini. Dan terakhir kalinya dia langsung kayak dicabok gitu. Oke. Ditampar gitu. Oke. Dan pada saat ditampar otomatis dia bangun. Ternyata pelatih yang di bawah itu ngebangunin dia. Loh, kok ada kamu di sini? Akang kira nggak ada kamu. Oh iya Kang, dari semalam saya di sini. Saya juga tahu Akang datang dan dia juga diam aja nggak cerita. Dan yang bikin antara asli dan enggaknya, ternyata dia beneran pas dia cek di sini tuh kayak ada luka bekas tamparannya itu. Oh my god. Jadi dia itu ada 2 lapangan. Yang perempuan itu dia datang ke lapangan yang satunya lagi yang belakangnya kuburan itu. Dia langsung ngobrol. Nah, pas ngobrol datang salah satu pelatih menanyakan kan, lagi ngapain ke perempuan yang tadi? Lagi ngapain? Tadi lagi ngobrol sama teteh katanya. Wah, enggak, teteh baru datang kata si tetehnya tuh. Oh iya teh, berarti saya lihat siapa tuh tadi teh, gitu. Dia ngobrol. Ngobrolnya tuh di daerah lapang itu yang gelap gitulah. Oke. Jadi kalau malam tuh emang gelap di sana, soalnya belakangnya kuburan kan, nggak ada pemukiman gitu ya. Iya. Tiba-tiba ada yang nepuk pundak dia sekali gitu kan. Dia nengok ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya dia cuekin aja gitu kan. Nah terus nggak lama kemudian dia ada yang nepuk lagi. Terus Belakang lagi sama. ya nepuk lagi ke belakang lagi. Terus dia nengok lagi, nggak ada siapa-siapa lagi gitu. Lalu dia udah mulai curiga di situ, udah mulai feelingnya tuh udah nggak enak gitu kan. Terus yang ketiga kalinya pas ditepuk, dia nengok ke belakang, yang dia lihat ada sesosok orang tinggi, gede, hitam semuanya dari atas sampai bawah, dan lidahnya menjulur sampai ke bawah, nempel sampai ke lantai. Oke. Ketika pokoknya 5 menit sesudah beres acara itu, ketika kita udah ada di tempat biasa, baru disitulah banyak orang diangkutin ke belakang. Jadi Banyak kan. kesurupan beneran Iya. gitu. Kesurupan bener. Itu penonton berarti. Penonton. Dan banyak banget. Bukan tim kamu itu. Bukan. Oh, semua jadi kesurupan massal setelah bisa Iya. dibilang lah ya. Ya, Iya. kesurupan masal. Wah, itu yang kamu ingat waktu itu apa? Nangis kah? Mereka teriak-teriak? Teriak sih ke aku. Teriak-teriak? Iya. Yang lihat tuh kan di situ di sebelah tenda tuh kan ada tenda-tenda kecil. Banyak jumlahnya lebih dari 10 lah. Dari setiap tenda itu pasti ada setiap stage gitu, setiap ruangan gitu pasti ada yang kesurupan, yang ditanganin gitu. Oke. Jadi kebayang Kak, banyak banget gitu gara-gara lagu itu. Lengsir wengi itu. Iya. Lengsir wenginya nggak sampai tamat ya? Enggak, padahal baru mulai langsung di-cut. Dan aku juga dengar dari seseorang yang kena kayaknya ya. Jadi pas lagi acara muter itu tuh, mereka tuh ada yang mungkin ada yang bisa lihat ya kayak. Mereka tuh lihat sudah banyak di atas katanya, di atas pohon. Di atas pohon, oke. Ketika lagu itu di-cut, marah mereka. Langsung turun nyerangin Iya. Nyerangan Yang lagi ngelamun, ngelamun segala macam. dalam kondisi lelah Iya. dan segala itu berarti kan udah lumayan aktivitas dari pagi segala macam. Jadi tuh pengennya niatnya Iya. santai gitu kan, berarti banyak teman-teman pramukanya saat itu lagi kondisi Capek. capek Iya. gitu ya. Waktu itu saya pelantikan Bantara oke. di sekolah. Nah saat itu kan kita disuruh ke ruangan kelas sendiri-sendiri. Nah di situ kita cuma dikasih lilin 1 sama buku. Lilin sama buku ya. Iya. Nah saat baca itu saya tiba-tiba dengar suara bayi nangis. Bayi nangis. Iya. Sedangkan sekolah kita itu belakangnya itu ada lahan kosong. Ya nggak mungkin lah ya ada Iya. bayi nangis. Nah, Oke. itu yang saya dengar waktu pelantikan.
Awalnya sih suara kucing berantem. Itu biasalah menurut saya. Tapi tiba-tiba kok suaranya aneh. Tiba-tiba ada suara bayi nangis, terus tiba-tiba ketawa bayinya. Iya. Itu lumayan cukup lama. Ya lumayan cukup lama. Terus kamu lari atau bertahan aja di sana saat itu? Ya bertahan sampai waktunya habis. Sampai ada waktunya. Iya. Nah di situ tiba-tiba nggak tahu kenapa aku kan lagi di tenda tuh, ngedenger suara yang kayak teriak banget gitu, bener-bener keras banget sampai itu tuh di deket masjid, tapi kita ada di tenda yang agak jauh dari masjid gitu. Tapi itu kedengarannya suaranya teriak banget. Teriak perempuan? Iya perempuan. Perempuan teriak. Iya gitu. Aku sih nggak tahu ya kayak gimana para panitia yang waktu itu cara menghadapinya gitu. Cuman yang aku tahu bener-bener masuk keluar lagi kayak gitu sampai perempuan itu capek dan diam di masjid, banyak orang yang diam di masjid gitu karena nggak boleh sendirian gitu. Wow. Udah maghrib, kita sholat maghrib, langsung kita persiapan makan malam di situ. Gak lama dari situ tiba-tiba temen setenda si bivaknya tuh niup peluit darurat. Oke, jadi kalau ada apa-apa tiup peluit ya. Peluit darurat. Dan si teman saya yang tadi itu tiba-tiba nangis karena matanya gelap. Aku nggak bisa lihat katanya. Tiba-tiba nggak bisa lihat. Aku nggak bisa lihat, ini berat pundak aku. Kita panik di situ. Kenapa? Dia meluit karena di situ senior belum ada. Pasti di base camp kan kita dipisahin. Nggak bisa ngelihat gitu kan. Kenapa? Ya kita panggil aja senior. Kang teh. Peluit. Datang aja. Ya kita di situ ya posisi emang dikat lagi panik, ya udah kita balik lagi ke bivak masing-masing. Itu diamanin sama di bawah senior. Dan ternyata ya emang di situ teh di salah satu pohon yang tumbang teh emang ada kain-kain putih. Saya lihat tuh. Kirain apa gitu kan. Oh, ya udahlah biarin aja gitu kan. Oh, ternyata si teman saya udah beres diklatnya tuh ya, diceritain nih kenapa sih teman aku teh. Ya aku teh diceritain sama senior yang medis. Iya, yang bawa tadi. Teman saya tuh ganti pembalut tuh si kresek bekasnya tuh ketinggalan. Ketinggalan. Jadi dianya tuh ya ngerasa nggak enak yang penunggu di situnya tuh. Ya mau masuk tapi dilawan. Sama makanya nggak bisa lihat, nggak bisa dia gerak nggak bisa. Jadi tadi tuh ya, pengalaman saya itu merinding saya pertama kali. Iya. Oh jadi pas kamu nggak kuat pengen kencing, itu masih kedengar suaranya? Masih kedengar, pokoknya pas aku di dalam tuh kedengar. Tapi pas buka tenda, seret, nggak ada, sama sekali nggak ada. Sepi aja. Sepi, malah suara kayak suara binatang doang. Udah aku kencing, masuk lagi ke tenda, ada lagi sampai tidur masih ada suaranya. Nah di pos 5 ini waktu itu ada kejadian, anak muda seumuran aku kalau nggak salah, dia lari jatuh ke jadi kan ada kayak jurang gitu. Itu tuh mata airnya di Selamat, di Gunung Selamat di pos 5. Nah, pas ditemuin tim SAR itu cuman sisa sisa tulang belulang sama sepatu. Dia ngomong, kalau saya bawa sapu tangan itu kucing dikuburin sama saya katanya gitu. Kucing meninggal dikuburin sama saya. Cuma saya nggak lihat, cuma kayak ada bayangan putih di bawah gitu. Tapi nggak ngelihat ada bangkai. Nggak tahu persis. Dia ngomong gitu, kita lanjut jalan, ya mulai agak berasa aneh tuh ketika merasa beban motor kok kayak berat gitu. Itu kan duduknya saya tuh nggak berdekatan, nggak dempet, jadi di tengah ada yang kosong gitu. Kayak bertiga naik motor tuh gitu, agak berat. Cuma di sana ya istighfar aja lah. Oke. Dia ngomong, kalau saya bawa sapu tangan itu kucing dikuburin sama saya katanya gitu. Kucing meninggal dikuburin sama saya. Cuma saya nggak lihat, cuma kayak ada bayangan putih di bawah gitu. Tapi nggak ngelihat ada bangkai. Nggak tahu persis. Dia ngomong gitu, kita lanjut jalan,
ya mulai agak berasa aneh tuh ketika merasa beban motor kok kayak berat gitu. Itu kan duduknya saya tuh nggak berdekatan, nggak dempet, jadi di tengah ada yang kosong gitu. Kayak bertiga naik motor tuh gitu, agak berat. Cuma di sana ya istighfar aja lah. Istighfar aja. Oke. Cuman yang paling sering paling sering tuh ngelihat langsung pada saat waktu erep-erep. Saya tuh sampai sekarang masih sering erep-erep, Din. Erep-erep masih sering. Erep-erep tuh bahasa Indonesia naon tuh nya? Tindihan ya. Nah, erep-erep sampai sekarang masih. Itu nggak tahu kenapa, mungkin nggak tahu apa ya, sampai sekarang masih. Karena kalau erep-erep, kalau saya lampunya mati, itu nggak pasti sih, 90% pasti erep-erep. Kalau tidur tuh di rumah. Nggak tahu kenapa, entah di rumah, entah dimanapun. Cuman kalau yang memang jarang kan tidur di luar, memang seringnya di rumah ya. Kalau tidur ke dalam keadaan lampu mati itu erep-erep. Nah, pernah waktu itu, bukan pernah sih, sering kalau erep-erep ditindihin pasti cewek terus. Cewek rambut panjang itu udah pasti si cewek itu. Kadang juga cowok, cuman banyaknya si cewek ini emang kayak sosok kuntilanak sih. Itu pasti erep-erep. Kalau erep-erep dibangunin sama istri itu udah kayak gimana aja dibangunin sama istri. Wah, langsung gitu dilawan. Kamu kenapa, Cen? Emang kenapa gitu? Ya itu tadi teriak-teriak, Cen. Erep-erep gitu, erep-erep. Itu ada kunti yang nindihin. Itu pasti jelas banget itu kunti. Dia duduk di atas. Duduk kayak yang nindihin gitu. Kayak yang mau merkosa gitulah, pokoknya mah di atas gitu ditindihin. Itu mah selalu kalau tidur dalam keadaan mati lampu pasti selalu erep-erep. Kenapa, Dim ya? Saya juga nggak tahu sampai sekarang itu. Walaupun sering saya berarti gini, kalau saya itu sering kalau saya meluk Al-Quran itu nggak erep-erep. Kenapa ya? Berarti saya emang pasti panas sih sama Al-Quran gitu. Kalau megang Al-Quran tidur, megang Al-Quran lampu dimatiin itu aman, tenang ya. Tapi kalau lupa udah capek, Al-Quran disimpan, lupa tidur aja, itu pasti ada terus tuh si kadang cewek kadang cowok. Kan di tempat duduk itu di atasnya ada musola ya, kayak ya kan. Kalau misalnya kita ngeliat di kiri ada musola kan. Terus aku lagi ngobrol-ngobrol, terus tiba-tiba kayak ngedengar ada suara-suara, udah feeling nggak enak tuh. Ada suara. Kayak ada krek kayak gitu-gitu. Terus aku sama teman aku langsung diem kan, kayak diem. Terus tapi udah feeling kayak suaranya dari atas. Terus aku kayak ngeliat ke arah atas sama teman aku. Terus kan di musola tuh kelihatan kan jendelanya tuh clear banget. Terus lampunya masih nyala, itu jam 2:30 pagi. Dan pintu musolanya tuh ketutup. Terus kalau misalkan aku sholat di musola tuh pasti pintunya tuh bukan tipikal yang ringan, ya kan? Berat ya. Dia jadi kalau misalnya didorong, pokoknya harus didorong gitu kan. Kalau ketiup angin nggak mungkin langsung kebuka gitu. Terus tiba-tiba pintu itu kebuka sendiri, krek, tapi nggak ada yang masuk. Terus aku langsung kayak panik kan, kayak karena aku penakut, aku langsung ngomong, udah kamu duduk dalam, aku bilang gitu. Terus akhirnya aku ke dalam juga, duduk di dalam. Terus nggak lama lagu beres, breaknya beres kan. Aku masuk lagi ke ruangan siaran, sampai jam 4 aku nggak keluar tuh dari ruangan siaran. Terus pas abis beres siaran, aku tuh kayak kebiasaan aku kalau beres siaran selalu cerita kayak nanya gitu, evaluasi gimana aku tadi siaran ke teman aku kan. Terus teman aku bilang, kok aku dengar kamu ketawa-ketawa ya? Dia bilang gitu. Terus padahal aku kan kayak bingung, ngapain gue jam 3 pagi sampai jam 4 ketawa-ketawa sendiri, nggak ada temen juga kan di situ. Dia dengar kamu ketawa-ketawa? Iya, dia ngedengar dari ruang siaran aku tuh ketawa-ketawa. Padahal pas lagi nggak lagu gitu, pas lagi nggak naik gitu. Iya, lagi pas nggak naik tuh aku ketawa-ketawa. Dia pikir kayak ada yang lucu mungkin, menurut aku lagi lihat HP terus aku ketawa. Tapi enggak gitu. Terus pas aku nanya ke dia, aku ketawanya kayak gimana? Terus dia kayak mungkin karena masih di Ardan pas ngomongin itu, dia kayak langsung ngomong, udahlah nggak usah, nanti aja dia bilang kayak gitu. Mungkin feelingnya udah kayak wah nggak enak nih. Jam 2:30 digangguin, terus 3:30 digangguin lagi dianya sih. Kalau akunya nggak ngedengar apa-apa sebenarnya. Jadi dia ngedengar ada suara ketawa. Iya. Di ruang, ya di sekitar itulah ya. Iya, di sekitar. Dia nyangkanya kamu ketawa-ketawa di ruang siaran. Iya, dia nyangkanya aku ketawa. Terus kan aku pas mau naik, pas mau turun ke lift, jadi dari lantai 8 pas mau pulang liftnya itu kebuka, biasa kan? Kayak dia mau naik nih. Enggak, aku mau naik. Lo mau naik. Aku mau buka liftnya, terus pas aku masuk, mau aku tutup nggak bisa.
Oh bisa ditutup? Gak bisa. Jadi kayak sekitar ada 10 detikan gitu, aku mau tutup kan sendiri. Kayak ada yang ngalangin pintunya. Kayak ada yang ngalangin pintunya, nggak bisa. Terus udah gitu tiba-tiba lampu overweightnya nyala. Hah? Lampu overweightnya nyala. Langsung kan? Nggak bisa ditutup, lampu overweightnya nyala. So aku langsung panik, balik lagi ke studionya, nggak jadi pulang ke bawah. Waduh. Jadi kondisinya sendiri kan? Kondisi sendiri. Kondisi sendiri. Kalau lampu overweightnya nyala, tiba-tiba gue nutup pintu liftnya kan malah lebih takut kan, sendiri di lift kecil nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Jadi ya udah akhirnya nggak jadi. Pas nyala tuh lampunya mau tutup, langsung balik lagi ke ruangannya. Oke, hampir aja lo terjebak mungkin di sana. Hampir banget. Tiba-tiba overweight di lift kosong. Di lift kosong. Waduh, itu setannya banyak banget ya. Dia duduk di sofa, pernah ngeliat kayak ada yang lewat. Dia kirain aku yang lewat, makanya tiba-tiba jarang-jarang banget dia berdiri di depan ruang siaran ngeliat gitu. Jadi dia mastiin yang lewat itu aku atau bukan, padahal aku lagi siaran. Tapi karena aku itu orangnya penakut banget, dia nggak berani bilangnya pas udah beres siaran. Oke. Dan aku langsung sumpah, jangan gitu dong gitu. Tapi kan kamu ini ya modelnya dari Network 360 ya. Jadi kalau yang udah lihat promonya Network 360 itu modelnya Adin, terus kayak ada dipeluk sama kuntilanak merah. Itu aku beneran takut. Pas syuting juga beneran ketakutan sendiri. Karena ya udah serem aja gitu. Emang penakut kan anaknya. Gampang banget, pokoknya gampang takut gitu. Gampang takut. Jadi kalau pengalaman dia dan ngerasanya itu aja ya. Iya, tiba-tiba kayak rame, padahal itu nggak rame. Dan kerasa banget loh Kak, kayak aku sih ngerasanya, aku nggak tahu itu beneran atau enggak, tapi ngerasa kayak tiba-tiba rame, kayak berisik gitu, kayak zzz, kayak pokoknya kayak orang rame aja. Tapi pas dilihat tuh, pas sadar nggak ada apa-apa gitu. Apakah halusinasi? Yang di pikiran kamu pertama kali saat itu apa? Kalau misalnya orang rame, misalnya dari sosok ya, kayak ini kayaknya orang atau sosok apa? Pernah nggak kayak gitu? Ketika lagi denger ini sih ini deh. Kebayang gitu ya? Enggak sih Kak, untungnya. Oke, untungnya masih enggak belum. ya. Oke, untungnya. Jangan dikasih tahu ya. Kalau sebelum siaran, pas waktu aku masih Cool and Lovely kali ya. Oh, jam 2 ya? Yang jam 2 sampai jam 4. Aku tuh dulu pas awal-awal, karena mungkin awal-awal siaran gemper gitu ya. Maksudnya siaran teh deg-degan ya? Deg-degan gitu kan, takut telat atau apa gitu. Jadi aku memilih untuk nggak tidur dulu. Terus kan sebenarnya itu udah agak capek juga kan. Nah, waktu Cool and Lovely jadwal aku Kamis. Oke, setelah Nightmare ya? Iya, setelah Nightmare. Terus waktu itu aku tuh ke Ardan sekitar jam 11-an. Ketemu sama Kak Dimas juga. Oke. Jam Kamu lebih awal gitu ya? Iya, datang aku jam 11-an gitu, karena sebelumnya aku niat mau tapping dulu sebelumnya latihan dulu kan. Terus pas udah kayak gitu, aku tuh masuk kan, pas masuk Ardan tuh kan lorong kan. Lorong, aku tuh nggak ada feeling apa-apa, nggak mikir itu hari Jumat, malam Jumat juga. Kayak masuk, terus pas aku belok kan tangga tuh mau ke bawah. Nah itu kan agak tinggi kan, aku bisa ngelihat tangga ke atas yang ada barang-barang yang gudang-gudang itu loh. Oke, gudang. Yang di atas ruang siaran. Nah itu tuh setahu aku tuh di situ tuh adanya kantong gede, kantong kresek gede hitam semua kan. Semuanya tuh dilapisin sama hitam-hitam kayak gitu. Terus ya mungkin aku nggak tahu sih, itu pokoknya barang-barang semua kan. Semua barang hitam. Terus aku di situ tiba-tiba pas ngelewat, aku tuh emang niat mau ke toilet. Mau ke toilet dulu sebelum ini kebelet dulu. Aku langsung lewat ke toilet. Tiba-tiba di antara yang barang-barang warna hitam itu ada yang warna merah. Terus aku bingung gitu kan. Aku masuk toilet, ya aku buang air kecil. Pas aku ngaca, aku tuh mikir di situ, tadi apa ya? Baru mikir di situ tuh. Baru ngeh itu ya. Baru ngeh kayak itu apa ya? Tapi tiba-tiba lihatnya merah. Iya, dan itu tuh kelihatannya di depan pagar si tralisnya ya. Si tralisnya, iya. Terus aku mikir kayak itu apa ya gitu. Terus kayak udahlah aku cuci tangan, gak mikir apa-apa. Terus kan Nightmare lagi siaran kan. Terus pas lampu mati semua kan seperti biasa. Pas aku ke bawah, aku mikir kayak mungkin ada barang yang disimpan di gudang, baru kantongnya warna merah atau apa gitu kan. Itu masih kepikiran itu, tapi masih positive thinking, nggak mikir kemana-mana. Terus udah kayak gitu,
pas lihat semuanya hitam. Oh, kamu yakinin lagi, cek lagi? Aku cek lagi karena kan aku juga emang sebenarnya mau ke dalam kan, mau ke dalam Mardan. Terus pas lihat hitam. Terus udah aja kan. Aku langsung diam dulu, nggak ngapa-ngapain, mikir dulu. Oh berarti ada. Terus aku orangnya kepo. Akhirnya kamu kepo. Terus aku keluar lah, aku main HP. Kebetulan di depan ruang siaran tuh nggak ada siapa-siapa, semuanya di belakang kayak gitu kan. Ada kursi lah ya di situ ya. Semuanya di belakang. Terus akhirnya aku memilih untuk duduk di luar karena sambil main handphone di depan ruang siaran yang dimana di atasnya itu yang tempat gudang itu kan. Ya, balkon itu. Kepo ngelihat nggak ada, lihat berapa kali nggak ada, tapi akunya masih nggak. Aku udah tahu itu mungkin makhluk halus gitu, cuman akunya nggak takut, kayak ya udahlah gitu, lewat aja gitu kan. Aku main HP biasa karena sebenarnya ada teman aku yang mau datang menemenin aku siaran saat itu. Aku nungguin kan di luar. Terus tiba-tiba kayak di belakang aku nggak ngeliat sih, cuman di belakang aku tuh kayak ada yang berdiri. Terus ada suara nafas gitu, kayak, nafas gitu. Terus aku kayak gak ada, aku orangnya refleks kan, aku bukan orang yang kayak kalau takut langsung nge-freeze nggak mau ngeliat. Aku langsung refleks lihat ke belakang kayak gak ada gitu kan. Cuman kan jadi agak panik kan. Terus akhirnya aku memilih untuk masuk. Terasa ada seperti rambut yang menyentuh tangan bibi aku. Rambut nyentuh tangan. Jadi posisinya itu waktu kita datang tuh rame-rame misalkan. Yuk kita harus ke Lembang lagi karena harus ngambil barang lagi gitu kan. Akhirnya pas udah pergi semuanya udah pada masuk mobil. Bentar, kuncinya ketinggalan di dalam. Rumahnya belum dikunci. Si kuncinya keadaannya di dalam. Jadi ini kuncinya gantung di dalam. Gantung di dalam ini pintu gitu. Terus ini bibi aku tuh masuk, cuma buka pintu terus ngambilnya kunci gini. Ini pintu, terus dia ngambil gini. Pas mau ngambil gini, terus tiba-tiba rambutnya gitu. Dia teriak, wow. Sampai kenapa? Buuk, ayo buuk. Sampai, masa sih gitu. Tapi kalau dipikir-pikir kalau misalkan ada gantungan atau apa kan itu pintu, dan pintunya juga depan bukan itu kan. Pintu utama terus, dan bukan pintu yang kecil yang biasa. Ini memang ukurannya kita kan pakai kayu gitu, pintu kayu yang tebal terus yang tinggi gitu. Kalau ada gantungan di situ ngapain juga kita naruh gantungan gitu kan. Iya kan, pintu depan juga ya, lagian aneh banget kalau ada gantungan. Ini subuh bangun kan, biasalah kalau emak-emak itu kan subuh-subuh bangun, sholat subuh, nggak sapu-sapu rumah, halaman rumah gitu. Pas subuh bangun, habis wudhu katanya, terus tiba-tiba dia nangis. Emak tuh mikirnya, mata sieun, emang Sunda pisan kan, mata takut ada saudara atau dari mana yang misalkan nggak masuk, nggak pulang ke rumah, diam di depan sana di rumah nungguin pintu dibuka atau gimana. Akhirnya semua nyari itu suara masih nangis. Logis ya, masih logis kayak mungkin ada orang. Si tokonya lewat, jadi pintu keluar tuh sekarang lewat toko, jadi pintu rambut itu keluar, terus ada pintu toko lagi buka itu subuh sekitaran jam 4:30 lah, dan keadaannya masih gelap banget kan. Pas keluar teh nggak ada siapa-siapa. Itu diobrolin lagi kayak, ya emak teh takutnya ada saudara yang datang yang minta tolong atau apa, tapi tapi mama teh sih ya memang sih bagus sih nggak takut, bagus sih ya nggak takut, cuman ya suara nangis kayak gitu memang jadi sering rutin gitu. Terus ada satu orang yang ngecek gitu kayak apa tuh, aman gitu, turun balik lagi pada ke rumah. Ternyata pas turun si pemberontak itu masih ada ternyata, ngumpet gitu. Pas turun jadi pembantaian di situ. Papahnya si pengasuh aku itu ditembak di depan dia katanya. Dia ngelihat banget kayak dar. Itu kejadian dulu gitu di tanah yang kita tempatin sekarang. Jadi waktu itu kita habis selesai servis, terus tiba-tiba ada suara announcement. Biasanya kan kalau announcement tuh selalu dimulai dengan ngomong, para tamu kami yang terhormat, selalu kayak gitu kan. Nah ini enggak mas, jadi tiba-tiba ada suara sepatah kata doang. Dia tiba-tiba ngomong, kembali ke tempat duduk, tapi pelan banget. Jadi kayak slow motion gitu loh.
Kembali ke tempat Iya, duduk. tiba-tiba gitu. Terus kita yang lagi istirahat di belakang akhirnya saling lihat dan nyangka itu tuh pramugari yang bagian depan yang ngomong gitu. Kita langsung saling lihat, hah, kok ngomong gitu doang gitu kan. Terus gak lama kemudian tiba-tiba ada telepon dari depan. Kita diomelin lah mas sama senior yang depan. Kata mereka, kalian ngapain sih nonsemen, gak jelas banget, katanya cuma ngomong kayak gitu doang. Oke. Kayak gitu. Terus padahal kalian gak ngomong sama sekali. Enggak ada yang ngomong. Suara perempuan. Iya, suara perempuan. Kembali ke tempat duduk. Dan itu pelan banget. Pelan banget. Kembali ke tempat duduk. Kayak gitu doang mas. Semua denger dong. Iya, semua denger. Kayak gitu. Merinding. Sosok cewek lagi duduk di dinding dapur. Dinding dapur. Dan kakinya tuh lagi yang kayak goyang-goyang gitu, lagi ayun-ayunan gitu loh mas. Kakinya. Wah. Kuntilanak. Aku nggak tahu sih berupa kuntilanak atau bukan. Sosoknya gitu. Cuma sampai akhirnya ada penumpang. Jadi penumpang tiba-tiba ke belakang dan dia nanyain, Mbak, kok tadi ada pramugari, tapi kok nggak sopan banget dia duduk di sini katanya. Tempat yang sama di dapur. Di dapur pesawat. Kok dia duduk di sini dan diurai rambutnya panjang katanya, tapi pakai seragam pramugari. Pakai seragam pramugari. Ya kayak gitu mas. Wow. Sosoknya berarti sama ya? Iya, jadi kayak nyerupain kita sih. Maksudnya sih yang menyerupai ini mungkin sosok yang sama yang menunggu pesawat itu. Perempuan ini. Beneran ini kesini katanya tuh gitu kan. Terus tapi kita kayak udah kok bener ke kiri udah kan. Terus udah gitu kita jalan turun mungkin sekitar 15-25 menit. Karena kita inget yang 6 ke 7 itu gak banyak rumput dan vegetasinya rapat. Kayak aku tuh langsung kayak oh ini bener gak ya gitu. Karena udah panik juga kan. Itu udah jam berapa, 7 apa 8 gitu lupa aku. Terus kayak akhirnya kita diskusi tuh. Tapi itu posisinya kayak turunan gitu. Nah kan awalnya tuh Kak Ocit ini terus aku. Nah, terus akhirnya mereka berunding, tapi aku tuh di bawah sendiri gitu loh. Gini aku tuh, terus mereka tuh nutupin aku kan karena mereka pakai ponco terus pakai carrier. Otomatis aku diam di belakang sendiri. Terus aku udah malah nggak enak feeling kan. Terus aku kayak narik ponco kayak ayo pergi kata tuh gitu. Ayo pergi. Kamu gak enak feelingnya gara-gara apa sih? Atau waktu itu kayak ada something yang wah takut sesuatu atau takut tersesat tuh gimana? Actually dua-duanya sih. Dua-duanya cuman mana ya kayak ngerasanya tuh ada orang yang ngeliatin gitu loh. Kalau misalkan lu tahu ini salah, tapi yang lain tuh kayak batu tapi nggak ada alasan kenapa gitu. Lu mulai nggak yakin ini orang kenapa sih gitu. Yang lo yakin saat itu cuma si Davin doang? Gue cuma yakin sama Davin doang. Dan itu pun gue masih ragu sama dia. Lu ngerasa ketika lu nyasar itu, meskipun sama teman-teman lo yang berenam ini, lu ngerasa nggak yakin sama teman-teman lo itu juga? Yap. Ini teman lo apa bukan saat itu? Ngeri lo. Gue nahan kencing tuh. Terus si Ilham sama Roci tuh mau kencing kan. Ayo gue kencing dulu. Gue gak mau kencing. Gue mau kencing bareng sama mereka. Gak mau. Karena lo masih Oke, gue ngerti. Jadi ketika lo nyasar ini bareng sama teman-teman lo dan lo ini gue disasarin, lo insecure juga. Ini jangan-jangan yang bareng sama gue ini bukan teman-teman gue. Gitu kan? Lu tau gak sih kan? Cerita-cerita kalau misalkan nyasar terus ada apa-apa kencing di gunung terus tiba-tiba itunya hilang gitu kan? Iya. Oh gue udah pikir pernah mana. Gimana ya, sebenarnya dari awal juga sebelum nyampe pos 5 itu emang udah pengen turun aja gitu. Karena nggak masuk akal banget dari base camp dengan gunung ketinggian yang di bawah gunung yang lain. Itu lebih kerasa banget capeknya. Dari pos 5 itu yang teman saya juga udah bilang si Alam, itu kita berangkat sekitar jam 10 jam 11-an. Dan yang dimana saya tuh bawa tasnya Alam yang dimana lebih kecil. Tapi ketika pas dari base camp ke pos 5 itu ringan tasnya, nggak terlalu berat. Begitu kita mau naik ke puncak naik pos 5, itu tiba-tiba beda bobot berat dari tasnya. Tasnya sama aja? Sama aja. Isinya nggak ada yang berubah? Kalau itu kurang tahu sih, soalnya kan yang
punya tasnya yang langsung makingnya kan. Oke, ya tapi kan harusnya kalau ada yang dikeluarin mungkin lebih ringan lagi. Iya harusnya. Ini berat. Berat banget. Itu dari pos 5 menuju puncak jalan sekitar jalan 20 menitan. Ngeluh gitu. Kayak kualitas beda banget gitu. Pas dibawa beda banget, benar-benar beda. Dan minta untuk anak-anak minta tolong lah gitu, minta tuker aja tasnya karena emang udah benar-benar gak kuat dan beda. Dan teman gua pun ngomong, ya udah Am, ganti aja tasnya, tukeran sama yang lain. Dibandingin kan satu-satu, tasnya Davin, yang Davin, Alam, sama yang gua dipegang satu-satu. Dan emang ternyata yang paling berat yang gua. Dan itu barangnya kecil, tasnya emang kecil tapi mungkin isinya yang lebih banyak kali ya. Nah dari situ emang udah gak kuat, tukeran tas akhirnya. Pas tukeran tas mulai semangat dong, mulai nggak ada beban lah ya. Nggak ada beban, beda banget gitu. Udah dari situ jalan menuju puncak, kok nggak nyampe ini, ngerasanya nggak nyampe. Ngomong lah, Iam nyeletuk, Mak udah yuk pulang aja ke bawah. Rifat langsung ngomong juga, iya Am tau gitu mending ngikutin mana aja aing dari awal. Kalau kayak gini nggak kuat juga, capek. Rifat juga ngomong kayak gitu kan. Oh yang mau ke pantai itu loh? Iya. Oke. Sebenarnya mending udahlah dari awal juga jalan tuh udah langsung disesatin jalur gitu, yang jalur ilegal. Iya. Dari situ udah sebenarnya udah pengen udahlah kita pantai aja gitu. Udah pertanda gitu ya? Iya, udah pertanda. Lebih pantai pun lebih aman lah gitu, lebih banyak orang dan nggak akan mungkin kejadian kayak gini gitu. Nah, pada saat mau nurunin bonekanya, tiba-tiba dari pohon yang dari pohon sebelah sini, terbang, nempel di pohon itu. Hah? Dan merinding loh. Anak-anak, si Riri bikin 2 nggak sih kuntilanaknya gitu? Kayaknya mah 1 sih gitu, yang lain gitu. Kayaknya 1 dan lagian cuma naik turun doang, nggak terbang Kiri dari kanan. pohon ke pohon gitu. Pas dia lagi make upin, di belakang udah ada yang nungguin lagi. Oh di make up. Iya. Dia sambil make upin. Jadi pada saat itu dia make upnya kuntilanak. Jadi emang beneran rambutnya diacak-acak gini. Terus di belakang ada yang nungguin kan, si Ita yang saudara kita namanya Ita. Nah si Ita lihat ke belakang, tunggu ya teh bentar gitu. Tapi udah komplit make upnya kata gitu. Si orangnya diem aja gitu, tapi dia udah full make up jadi kuntilanak. Jadi dia kamera kayak gini, lihat ada yang berdiri kayak, bentar teh, udah di make up ya gitu ya. Iya. Ya udah deh gitu. Padahal udah komplit semuanya. Udah komplit. Terus dia asli ngikutin berarti ya. Iya, ngeliatin mungkinnya kepo. Ya. Jadi pocong-pocongan itu dibuat dari kepalanya tuh dari bola karet, bola plastik. Badannya tuh dibuat dari plastik kertas gitu. Oke. Dan itu ringan banget. Ringan banget ya. Jadi yang turun ke kuburannya juga seorang, tapi pas diangkat itu berat. Si pocongnya berat. Gila. Macam-macam sih. Sampai akhirnya yang ngangkat pocong-pocongan itu mesti beberapa orang. Abite ayeuna, nyanyi gitu. Nyanyi sendirian. Terus pas lagi nyanyi gitu kedengeran tuh di belakang tenda serk gitu. Jalan ya. Ya, agak diem. Sebenarnya dia tuh ngintip sih. Oke. Dia ngintip kepala perempuan kurus banget. Terus ininya cekung matanya. Terus kepalanya tuh agak botak. Jadi tipis gitu dan banyak lendir banget. Dan keluar lendir juga dari sini. Itu tadi beberapa video yang kita kompilasi untuk jadi best of the best kaleidoskopnya dari Nightmares at Tasty Mystery. Selanjutnya di tahun depan kira-kira kita bakalan punya apa lagi yang spesial buat kamu. Dan kalau kamu punya saran dan kritik kita bikin apa segala macam, kamu bisa komen di bawah biar Nightmare Side di YouTube Aden Radio ini lebih serem lagi kah atau kayak gimana, atau undang siapa, kamu boleh langsung komen di bawah. Terima kasih sekali lagi Insan Muda, selamat tahun baru 2021. Dan yang pasti selalu dengerin 105,9 FM Aden Radio untuk Nightmare Side On Air yang bakal selalu update cerita barunya dan nonton Nightmare Side
Testi Misteri di YouTube channel Ahdan Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan nonton Nightmares at Testi Misteri ini sendirian. Selamat tahun baru.